dalam pembahasan kitab ada istilah waqala al-musannifu, berkata Syekh al-musannif atau penyusun kitab ini. Maka kalau kitab hadis maupun kitab tafsir tidak disebutkan ya, tafsir masih disebutkan karena itu ada uraian dari para ulama. Kalau kitab hadis itu sabda Rasulullah SAW yang tidak memakai pengantar kata para ulama. Jadi langsung hadis tidak bisa disebutkan waqala al-musannifu, berkata Syekh Musannif, tidak ya, karena al-musannif atau penyusun kitab ini dan kitab-kitab hadis lainnya hanya menyusunkan berdasarkan metodologi, apakah dari sisi maudhu'nya, tematik dari pembahasan hadis tersebut, misalkan bab tentang jihad, bab tentang ekonomi, bab tentang siasah atau politik dan lain sebagainya. Kalau ini mah tidak tentang maudhu'i ya, karena materinya random gitu ya. Jadi apapun materi dari hadis tersebut, yang jelas ya penyusun ini mengkhususkan bahwa di dalam mukhtarul ahadits yang termaktub itu dari huruf hijaiyah, dari hamzah sampai ya disusun gitu ya. Jadi ini bukan random. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, istakhlasa, mengkhususkan untuk dirinya sendiri. Lafaz istakhlasa ini mengkhususkan dirinya sendiri bisa dipahami dari lafaz sesudahnya ya, hadzal dina li nafsih, untuk agama ini bagi dirinya sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa hamba-hambanya ketika beribadah itu khusus untuk dirinya sendiri, tidak untuk yang lain. Sebagaimana surah Al-Balad menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku perintahkan kepadamu wahai Muhammad dan juga hamba-hambaku sekalian, mukhlishina lahuddin, illa mukhlishina lahuddin, kecuali mereka yang mengikhlaskan amal ibadahnya untuk agama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua ibadah dikhususkan untuk dirinya sendiri, tidak untuk yang lain, tidak karena yang lain, tidak karena sesuatu yang dapat merusak keikhlasan itu sendiri. Di dalam satu keterangan ada redaksi hadis, ada redaksi para ulama ya, yang menyatakan annasu kulluhum halaka illal mu'minun, bahwa seluruh manusia itu pasti akan celaka illal mu'minun. Nah, ini saringan pertama ya, bahwa manusia digolongkan secara garis besar, ada mukmin, ada non mukmin, ada muslim, ada non muslim. Maksudnya ada orang yang teguh hati di dalam berakidah itu bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, di dalam ucapan, di dalam akidah, di dalam keyakinan maupun di dalam perbuatannya. Ini alhamdulillah orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Berbeda dengan non mukmin ya, tidak beriman sama sekali bahwa Tuhanku mah ini, nabiku ini, bahkan sebagian besar tidak mengakui akan adanya nabi. Kalau kita makan alhamdulillah dari mulai kita belajar di TK ya, Allah Tuhan saya,
Tuhan saya Allah, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ah, itu kan pengenalan makrifat yang hakiki kepada anak-anak didik. Justru ketika kita belajar di TK, benar-benar bermakrifat kepada Allah, dikenalkan Allah sehakikat-hakikatnya. Nah, agak kesini, agak sedikit kabur pendidikan itu ya, tidak memperkenalkan akidahnya lagi. Yang mempertahankan pengajaran akidah itu hanya di TPA, di MDA, di madrasah dan pondok pesantren. Sudah pasti itu Pak ya, sudah pasti. Nah, ketika kaum muslimin wal muslimat alhamdulillah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, namun di sisi lain yang non mukmin, non muslim itu boro-boro mengamalkan ya, berakidah saja tidak, kemudian berikrar tidak. Nah, ini maka pemisahan yang pertama itu mukmin dan non mukmin. Yang kedua, wal mu'minuna kulluhum halaka illal alimun, bahwa orang yang beriman saja pun masih bisa celaka, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Kenapa ilmu ditempatkan kedua setelah iman, bukan yang lainnya? Karena subhanallah ya, kalau kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihi salam, ketika 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, itu Azazil sudah menjadi makhluk yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling beribadah, paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah memerintahkan seluruh malaikat termasuk Azazil, karena itu adalah pemimpin para malaikat, disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi sujud di sini bukan dalam artian lil ibadah, bukan, tapi hanya sekedar lil hurmah, untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, maka ketika Allah memerintahkan untuk bersujud dalam artian lil hurmah, maka bersujudlah para malaikat semuanya tanpa terkecuali, illa iblis, kecuali iblis ya. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan Azazil, padahal namanya jelas Azazil? Nah, di situ sebenarnya iblis itu bukan nama suatu, bukan nama, kalau kita bukan nama seseorang gitu ya. Kalau setan apa namanya ya? Bukan seseorang. Sesetan. Bukan. Nah, justru iblis maupun setan itu sebenarnya suatu gelar. Seperti halnya Fir'aun, itu bukan nama, tapi Fir'aun, Fir'aun. Kalau dalam zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aunnya bernama Ramses Akbar. Ramses Akbar gitu ya. Kembali kepada masalah Azazil, nama aslinya adalah Azazil, tapi ketika dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena membangkang, maka dia putus asa dari rahmat Allah. Ablasa yublisu iblisan, itu makhluk yang putus asa, atau syaitana yusyaitanu syaitanan, makhluk yang tergelincir. Tergelincir dari apa? Ya tergelincir dari rahmat Allah. Nah, si setan sebenarnya di akhir ketika setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal, dikabarkan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, silahkan kamu bertobat, tapi ada satu syarat yang kau harus lakukan. Apa itu? Minta maaf kepada Nabi Adam, kepada pusaranya Nabi Adam. Di situ membangkang lagi. Boro-boro minta maaf ya Allah, katanya. Waktu hidupnya aja saya nggak mau gitu. Untuk
bersujud kepada Nabi Adam, apalagi di depan pusarannya, udah nggak jadilah katanya. Nah, jadilah makhluk yang terkutuk, makhluk yang tergelincir dari rahmat Allah, gitu ya. Ikhlaso, ya. Wal mu'minuna kulluhum halaka illal alimun, bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para makhluk yang ada itu diperintahkan untuk bersujud, kan ya. Nah, kenapa? Apa sebabnya Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk para malaikat diperintahkan untuk bersujud, padahal 6.000 tahun itu mereka pada beribadah kepada Allah. Sedangkan Nabi Adam katakanlah baru kemarin sore diciptakan, gitu ya. Nah, ternyata salah satu asbabnya yang menyebabkan Nabi Adam kedudukannya sebagai terhormat itu karena wa 'allama Adamal asma, bahwa Nabi Adam alaihissalam mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala akan asma, nama-nama seluruh benda-benda. Di saat malaikat-malaikat tidak tahu, nah Nabi Adam justru diberitahu oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, bahwa Nabi Adam alaihissalam mendapatkan semua nama-nama benda. Nah, justru karena ilmu tersebutlah bahwa Nabi Adam alaihissalam dijadikan sebagai sosok yang harus dihormati oleh seluruh malaikat pada saat itu. Nah, ya, ilal alimun, bahwa hanya beriman saja tidak cukup, kata Rasulullah SAW, tapi harus berilmu. Kemudian ilmu pun masih bisa celaka. Wal alimuna kulluhum halaka illal amilun. Orang yang beriman pun masih bisa celaka. Illal alimun, kecuali orang-orang yang beramal, mengamalkan ilmunya. Buat apa ilmunya tinggi tapi tidak diamalkan? Dulu ada kakak kelas saya, ya, kakak kelas waktu mondok di Bantar Gedang, bukan Bantar Gebang mah ini ya, Bekasi ya. Bantar Gedang, Bantar Gedang, Tasikmalaya. Di saat itu ada satu santri yang terkenal pinternya, itu hampir kebanggaan seluruh santri lah, karena memang kesayangan para kiainya di situ. Tapi heran katanya, beberapa tingkat di atas saya, gitu ya. Heran, kenapa katanya nggak disebutkan ya, si Mang Anu, kalau orang Sunda di pesantren nyebutnya Mang, gitu ya, kayak Mang Kodar, Mang itu dan lain sebagainya. Makanya saya paling senang kalau disebut Mang Kodar, ya, bukan yang lain-lain. Kenapa katanya si Amang itu bukannya buka pesantren tapi malah ngadu ayam, gitu. Dikabarkan oleh kiainya ketika kunjungan, kirain sudah bermasyarakat tuh, sudah mengamalkan ilmunya dan lain-lain, gitu ya. Tapi ternyata kaget kiainya, dia sering pakai celana pendek, pas kebetulan pakai celana pendek lagi nyelek ayam. Wih, subhanallah, ternyata ada kesalahan yang membuat dia terputus-putus dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Sama halnya ketika di pondok pesantren Al-Qur'an Al-Falah. Ini mah bukan kakak kelas, bukan adik kelas, teman sebangku saya. Teman sebangku saya dapat haji itu ketika tahun 1995 ya, tahun 95. Dapat ibadah haji dari pemerintah, karena memang Hori Internasional juara 1 waktu di Palu, MTQ Palu, kategorinya masuknya anak-anak karena dia masih sanawiyah, gitu ya. Teman sebangku saya, subhanallah, sering ngasih jajan kepada saya selama setahun itu, pokoknya mah bener-bener royal, gitu ya. Nah, pas saya keluar dari pondok pesantren itu,
dapat kabar ternyata, oh katanya Haji Sun begini begini begini. Subhanallah ya. Yang saya ceritakan bukan aib pesantrennya, bukan, karena ini menjadi ibroh ya. Istri saya juga lulusan pondok pesantren Al-Falah. Ketika mendengar di Aliyah kelas 2 itu, Aliyah kelas 2, oh katanya Kang Haji ini mah begitu-begitu. Wah, kenapa katanya? Ternyata kesalahannya satu. Waktu itu dia suka sama perempuan dan mungkin entah kenapa gitu ya, iseng-iseng dia pakai pengasihan ilmu pelet gitu kata ya. Sampai si wanitanya tergila-gila datang ke pesantren, ya pengen dinikahin katanya. Nah, kiainya malu, Kiai Ahmad Syahid ya, Kiai Ahmad Syahid malu, diusirlah teman saya itu. Sampai yang tadinya Qori nasional, Masya Allah, jadi tukang, mohon maaf ya, tukang ngamen di bis kota. Semuanya sedih, apalagi saya gitu ya, saya yang setahun penuh dijajanin sama beliau, kemana-mana bareng, makan bareng, belajar bareng, cuma saya tidak jadi Qori ya. Nah, sampai akhirnya mohon maaf, saya mendengar kabar bahwa beliau sudah meninggal, dan meninggalnya pun wallahu alam ya, wallahu alam, insyaallah husnul khatimah, tapi secara kesantrian ilmunya tidak bermanfaat. Sama dengan Bantar Gedang itu, kalau mendengar nama pesantren Bantar Gedang itu karena tahu bahwa pesantren itu jago alat, maka santri-santrinya pun jago-jago alat, jago-jago kitab. Nah, kemudian sangat menyayangkan orang yang alim, sealim-alimnya, tapi tidak bermanfaat ilmunya. Kemudian orang yang subhanallah, suaranya indah sampai membuat kagum seluruh Indonesia gitulah ya, karena juara 1 Qori nasional, tapi tidak bermanfaat ilmunya karena satu kesalahan, yaitu menyakiti hati gurunya. Nah, itu ya bedanya pondok pesantren dengan universitas. Nah, di situ dari faktor berkah. Oh, satu lagi, pondok pesantren Kiai membangun apa itu? Ini mah diceritakan oleh teman saya, pesantren Kudus di Hafiz Quran ya. Nah, salah satu-satunya pesantren yang melarang santrinya untuk ikut lomba itu adalah pesantren Kudus, yaitu siapa itu ya, Mama Kudus lah ya, disebutnya Kudus saja. Nah, ketika ada santri yang hafal 30 juz, mungkin iseng gitu ya, ketika pulang ke rumahnya ikutan lomba. Nah, pas pulang kayaknya tidak bicara apa-apa, hanya liatin saja gitu ya. Mungkin dia kecewa. Ada santri yang coba-coba ikutan lomba. Subhanallah. Itu 30 juz di kepalanya, di hatinya hilang sama sekali gitu ya. Bahkan seperti orang yang linglung aja gitu. Karena ya itu kan udah jelas-jelas tertulis di dinding pesantren bahwa dalam bahasa Jawa memang bahwa intinya bahwa santri saya dilarang untuk ikut-ikutan lomba. Bukan maksud apa-apa, karena ingin menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kesalahan kecil tersebut itu menyebabkan hilang futuh ilmunya. Bahwa kebermanfaatan ilmu itu tergantung memang faktor khidmah ke kiainya, apakah berkhidmah ataukah berkhianat kepada kiainya. Nah, beda kan dengan universitas ya. Kalau universitas mah belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengamalkan ilmu, ya jadilah gitu ya. Kalau di universitas mah. Tapi kalau di pondok pesantren beda lagi. Itu kebermanfaatan seorang santri, bagaimana khidmah atau khianatkah kepada kiainya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa di
masih di Bantar Gedang ya, masih di Bantar Gedang. Saat itu ada santri yang ini juga kakak kelas ya, ini kakak kelas. Santri yang baru cuma 2 tahun masantren, 2 tahun masantren. Kemudian dia masantrennya mungkin sebelumnya sudah pesantren atau memang di situnya udah sepuh gitu ya pesantrennya. Pas ada khidmah usbu'nya atau khidmah mingguan di pesantren itu, kebetulan ada, kalau di zaman dulu jangan dibayangkan WC pesantren itu seperti halnya di hotel, tidak ya. WC pesantren itu ya biasanya di atas empang gitu ya. Di atas empang dan lain sebagainya. Nah, kebetulan macet itu si salurannya. Nah, tanpa mikir panjang lagi, si santrinya langsung nyeburkan diri, kemudian membereskan yang namanya, mohon maaf ya, tinja itu. Pas begitu, tapi udah bagus. Pas begitu keluar dari empang, subhanallah, semuanya berantakan dengan tinja santri yang tidak ngalir lancar gitu. Dia tidak tahu bahwa kiai saya Kiai Haji Mama Ruhiyat, bukan Mama Ruhiyat Cipasung ya, tapi Mama Ruhiyat di Bantar Gedang. Pas di belakangnya melihat santrinya, nangis dia. Dalam bahasa Sunda ya, wah, tos memang tong lila teuing masantren kana jung masyarakat tos ngantosan gitu ya. Hanya ucapan seperti itu saja. Jangan lama-lama masantren mah katanya. Saya sudah ridho, silahkan kamu pulang ke rumah. Nah, pas ditekok beberapa bulan kemudian, subhanallah, ternyata masyarakatnya betul memang membutuhkan orang yang bisa bisa menasihati dan juga ya katakanlah sebagai sesepuhnya ya, walaupun dia masih muda. Ternyata dengan keberkahan doa kiai, itu santri yang cuma beberapa tahun masantren, hanya 2 tahun masantren di Bantar Gedang itu, ternyata ilmunya sangat bermanfaat. Pagi, siang, malam, dipenuhi dengan pengajaran. Padahal 2 tahun masantren apa sih yang bisa gitu ya? Kalau 2 tahun masantren mah hanya sekedar ya, kalau kata orang Sunda mah mung bisa ngaliwat ya boleh ya. Tapi karena faktor keberkahan dari guru, itu ternyata bermanfaatlah ilmunya. Kembali kepada hadis tersebut, wal alimuna kulluhum halaka illal amilun, dan orang yang berilmu pun bisa celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dalam hadisnya Rasul menyatakan al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Nah, itu kata Rasulullah SAW di akhir di akhir hadis yang barusan pertama saya sampaikan itu, wal amiluna kulluhum halaka illal mukhlisun. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun bisa celaka, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Jadi keikhlasan itu memang faktor utama bahwa diterimanya suatu amal, apakah dia ikhlas ataukah tidak. Nah, tergantung amalnya. Dalam paparan tasawuf ya, bahwa amal itu akan bisa sampai kepada Allah kalau sudah melewati penjagaan terakhir dari para malaikat. Apa itu? Ikhlas atau tidaknya suatu amal, maka bisa sampai kepada Allah. Kalau seandainya tidak ikhlas, maka dilemparkan kembali kepada orang itu, bahkan dipukulkan ke wajahnya, yang ya kalau kita mungkin tidak kelihatan ya, tapi bagi para malaikat, wah itu amalnya tidak berefek katanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innallaha ta'ala
istakhlasa hadzal din li nafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan, mengkhususkan bagi dirinya sendiri ketika agama diamalkan oleh hambanya, kemudian bahwa tidak ada sesuatu yang lain kecuali untuk dirinya sendiri. Tapi ada satu hal yang membuat kita sedikit hati-hati ya, bahwa di dalam Sulamut Taufik ada pembahasan bahwa al-ibadatu li ajlillah li ajlin nas, al-ibadatu li ajlin nas fahuwa syirkun, bahwa beramal karena ada sesuatu yang selain Allah itu adalah syirik. Misalkan mohon maaf ada anak yang sedang mondok gitu ya, bahwa kalau seandainya dia mondok itu ada keinginan yang lain misalkan ya, terus terang ya, saya dulu waktu kecil lihat nonton film Wali gitu ya film Wali Deddy Mizwar, hebat ya jadi wali aja, jadi wali begini gitu ya. Terbersitlah keinginan saya untuk menjadi wali itu bagaimana gitu ya. Ternyata al-ibadatu li ajlin nas syirkun fahuwa syirkun, bahwa beribadah karena ada sesuatu selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Mudah-mudahan bahwa amal saya yang dulu-dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi sesuatu yang lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sisi yang lain, yaitu wal ibadatu wa tarkul ibadati li ajlin nas fahuwa munafiqun, bahwa meninggalkan suatu amal karena takut dinilai oleh manusia justru itu dianggap sebagai munafik. Bagaimana tuh gitu ya? Kalau seandainya berniat karena selain Allah adalah syirik, tapi kalau berniat karena meninggalkan ibadah karena takut dinilai oleh manusia juga dianggap munafik. Kita mah jalankan saja, bahwa ibadah mah ibadah saja, belajar mah belajar saja, bahwa mengamalkan seluruh amaliyah, baik amaliyah duniawi maupun amaliyah ukhrawi, kita mah tidak ingin tidak ingin dinilai oleh manusia, tapi kalau sandia ternilai oleh manusia, biarkan saja gitu ya. Karena kita takut dibilang sok rajin gitu ya, maka kita bersembunyi-sembunyi ibadahnya. Kenaon katanya Bapak tidak ke masjid? Saya mah takut dinilai oleh manusia. Tidak bisa ya, ibadah mah ibadah saja ya. Adapun orang lain menilai, biarkan saja. Yang jelas bahwa kita beribadah karena Allah. Adapun tingkatan ikhlas itu dengan sendirinya lama kelamaan Allah akan memberikan keikhlasan yang sempurna kepada kita. Amin. Wala yasluhu, dan tidaklah pantas lidinikum, untuk agamamu sekalian, illa sakho, kecuali dengan adanya sifat pemurah, wa husnul khuluqi, dan juga baiknya akhlak. Maka ala fatazayyanu dinakum bihima, maka hiasilah olehmu sekalian akan agama bihima, dengan kedua sifat tersebut, yakni as-sakho dan husnul khuluq, sifat pemurah dan juga akhlak yang baik. Nah, di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada kita sekalian bahwa keikhlasan adalah faktor yang utama. Yang tadi tingkatan an-nasu kulluhum halaka illal mu'minun, wal mu'minuna kulluhum halaka illal alimun, wal alimuna kulluhum halaka illal amilun, wal amiluna kulluhum halaka
illal mukhlisun. Semua juga bisa celaka kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Dan ini penggalan yang pertama, bahwa tidak cukup hanya dengan ikhlas, kemudian wala yasluhu dinakum, dan tidak pantas untuk agamu illa sakho, kecuali adanya sifat pemurah dan husnul khuluq. Maka insyaallah mudah-mudahan kita memiliki sifat sakho dan juga husnul khuluq. Rawahu At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna abghadar rijali, bahwa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang, ar-rijal ini disebutkan bahwa khususiyah ya. Kenapa di dalam lafaz ini, hadis ini maupun di dalam teks Al-Qur'an yang disebutkan itu ar-rijal, bukan imro'atan. Karena ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa, bahwa lelaki itu adalah pemimpinnya para wanita. Maka kalau disebutkan laki-laki itu sama halnya dengan menyebutkan semuanya. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu menandakan bahwa kalau disebutkan laki-laki maka sudah include perempuan pun disebutkan. Sama dengan di hadis ini, inna abghadar rijali, bahwa yang paling dibenci dari seseorang, maka dimaknainya, dilogatinya dengan lafaz kalimah seseorang, bukan inna abghadha, bahwa sesungguhnya yang paling dibenci ar-rijali di antara para lelaki, bukan ya. Ar-rijali ini bimakna laki dan perempuan, ar-rijal ma'a imra'atan. Inna abghadar rijali, bahwa seseorang yang paling dibenci ilallahi oleh Allah Subhanahu wa taala, aladul khisamu, yaitu seseorang yang senang bergaduh, yang suka bertengkar, yang suka mengandalkan emosinya dan lain sebagainya. Bahwa aladul khisam itu sesuatu yang keluar sifat amarahnya. Nabi Muhammad SAW tidak menyukai orang-orang yang banyak musuhnya, banyak musuh akibat dari tingkah dan paripolah dirinya sendiri. Karena memang senangnya cari musuh, atau petantang petenteng, atau sedikit-sedikit emosian dan lain sebagainya, apalagi sudah main pukul dan lain sebagainya, maka sesuatu itu dibenci oleh Rasulullah SAW dan sangat pula dibenci oleh Allah. Maka insyaallah bahwa kita sekalian selaku umatnya Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang disampaikan di awal, yaitu husnul khuluqi, memiliki perangai yang baik, memiliki akhlak yang bagus. Dan itu adalah sifat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah memiliki sifat jujur, memiliki sifat amanah, memiliki sifat fatonah, memiliki sifat balik. Itu mah yang wajib, sudah pasti seluruh nabi ada memiliki 4 sifat tersebut. Dan seluruh nabi pun inti dari sifat-sifat Rasulullah SAW beserta semua para rasul itu husnul khuluq, baik akhlaknya, bagus tingkat perangainya, dan juga ucapannya itu betapa sangat lembut. Nah, bagaimana katanya dengan Nabi Sam'un yang dan Nabi Musa alaihissalam, perangainya pun gagah perkasa. Kemudian mohon maaf, katanya kabarnya agak sedikit ya mohon maaf ya, beringas gitu wajahnya. Nah, itu bukan berarti tidak husnul khuluq ya, tidak husnul khuluq, karena memang Nabi Musa itu kalau seandainya nah ini ya, kalau seandainya pakai baju gitu ya, dalam keadaan marah itu bulu-bulunya sampai tembus ke bajunya gitu. Apalagi Nabi Sam'un itu 900 tahun beribadah dan dilalui dengan banyak perang
Kalau dalam bahasa apa tuh, bahasa filmnya gitu ya, Sam'un itu diistilahkan Samson gitu ya. Samson. Ini Nabi Sam'un, bahwa Nabi Sam'un berperangai agak garang, itu memang keadaannya bahwa dia berlalu dengan apa namanya, dengan bukan 900 tahun ya, mohon maaf 80 tahun dilalui dengan berperang jihad kepada Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa zaman dulu ada seorang nabi yang bernama Sam'un, kemudian berjihad selama 80 tahun, itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa namanya, para sahabat itu betapa berdecak kagum dan juga sangat menginginkan amal seperti itu. Kata Rasulullah SAW, untuk umatku tidak usah berjihad, katanya, tidak usah berjihad, tapi jihad yang paling utama adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Nah, Rasulullah SAW menceritakan bahwa kelebihan umatnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, bahkan dibandingkan dengan Nabi yang lainnya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu memiliki kesempatan untuk beribadah dalam kalau seandainya beribadah satu malam itu bisa ada, katanya, bisa menyamai ibadahnya Nabi Sam'un. Wah, lalu para sahabat tertegun dan juga menanyakan ada apa, gitu ya, ibadah apa itu? Nah, kata Nabi Muhammad SAW, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 sama dengan 84 tahun. Kalau Nabi Sam'un beribadah jihadnya selama 80 tahun, masih jauh lebih baik daripada masih jauh lebih baik umatnya Nabi Muhammad yang beribadah walaupun satu malam tapi memiliki tingkat kedahsyatan 84 tahun. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, bukan satu malam, hanya beberapa saat. Bisa dalam hadisnya 1 tahun, bisa 70 tahun, bisa bahkan 1000 tahun. Apa itu? Tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sanatan. Bahwa berfikirnya, mempelajarinya ilmu walaupun sesaat, khairum min ibadati sanatan, jauh lebih dahsyat daripada beribadahnya orang yang siang malam, siangnya siang, malamnya qiyam, itu selama 1 tahun, tapi kalah dengan orang yang hadir ke majelis taklim walaupun sesaat, walaupun di dalam hadis yang lain menyatakan julusaka sa'atan ya benar Mas'udin, julusaka fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itski alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau di majelis taklim walaupun tidak bawa pulpen, walaupun tidak bawa buku, tapi khairum min itski alfi raqabah, jauh lebih dahsyat ketimbang memerdekakan 1000 orang budak. Setelah 2 hadis lagi, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan. Orang yang hadir ke majelis taklim itu jauh lebih dahsyat pahala dan keberkahannya ketimbang orang yang beribadah 70 tahun. Ada yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfa amin. Nah, ini lebih dahsyat, lebih biasa ya. Orang yang mempelajari beberapa saat dari suatu ilmu khairum min ibadati alfa amin, lebih dahsyat keberkahannya ketimbang orang yang beribadah 1000 tahun. Allahu Akbar. 1000 tahun itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam beribadah selama 1000 tahun, katakanlah umurnya sama dengan beribadah
tapi umatnya Nabi Muhammad SAW ada satu saat yang kalau dia betul-betul sesuai dengan syarat dan ketentuannya, itu khairum min ibadati alfu amin, lebih dahsyat daripada beribadah 1000 tahun. Apa yang menyebabkan 1 tahun, 70 tahun, dan 1000 tahun? Apa yang membedakannya? Insya Allah nanti akan saya sampaikan karena waktunya sedang